Kalian pernah mengalami yang namanya cedera, seperti memar-memar, bengkak, entah itu karena jatuh, kejedot tembok, atau bahkan kena pukul sama temennya. Nah, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan? Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Ngomong-ngomong, kemarin kan kita sudah bahas nih terkait kompres untuk demam. Nah, bagi yang belum nonton videonya, sangat disarankan untuk menontonnya setelah menyelesaikan video ini, biar pengetahuan yang kalian dapat tidak sepotong-sepotong alias lengkap. Linknya saya taruh di deskripsi di bawah ya, geng. Nah, sekarang kita akan fokus membahas penggunaan kompres untuk cedera, yaitu menggunakan kompres dingin atau kompres es batu. Adegan ini sangat-sangat sering dilihat terutama di film-film nih. Habis berkelahi baku hantam misalnya, lalu mereka menaruh bungkusan es batu di bagian yang mengalami cedera. Betulkah cara seperti itu? Jawabannya betul, gengs. Secara medis ini benar. Jadi gini, kompres dingin merupakan salah satu cara yang sering dilakukan untuk meredakan nyeri saat terjadi cedera. Kompres dingin juga merupakan metode utama untuk kompres cedera dan termasuk dalam terapi dingin atau cryoterapi. Metode ini menjadi pertolongan pertama dan mudah untuk mengelola rasa nyeri ataupun bengkak akibat cedera. Tapi kenapa menggunakan kompres dingin? Kok tidak pakai air hangat saja gitu ya? Nah, melakukan kompres dingin dengan suhu yang rendah mampu merangsang penyempitan diameter pembuluh darah dan memperlambat aliran darah menuju ke lokasi cedera. Karena pada bagian tubuh yang mengalami cedera akan terjadi proses peradangan atau kerusakan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan sel-sel darah keluar dari pembuluh darah sehingga menyebabkan kulit berwarna kemerahan atau kebiruan, atau kita biasanya nyebutnya lebam-lebam. Jadi, es atau air dingin ini bertugas untuk menurunkan jumlah darah yang keluar tersebut. Penurunan aliran darah ini akan menyebabkan berkurangnya zat-zat perangsang inflamasi atau peradangan yang bergerak menuju lokasi cedera, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi bengkak dan nyeri tersebut, geng. Namun, cara tersebut tidak boleh dilakukan asal-asalan, gengs, karena justru tidak akan efektif untuk mengatasi cedera. Lalu bagaimana cara kompres dingin yang benar? Kompres dingin efektif dilakukan langsung ketika terjadi cedera ya, misalkan ini. Nah, atau tidak lebih dari 24 jam setelah terjadi cedera. Metode kompres ini paling baik digunakan untuk cedera seperti keseleo, terkilit, terbentur, memar, tendinitis, peradangan pada tendon, atau bursitis, peradangan pada kantong pelumas bursae. Misalkan terjadi bisa pada bahu, kemudian siku, pinggul, lutut, atau kaki. Cara pemakaiannya dengan mengompres terlebih dahulu bagian cedera tersebut dengan handuk basah agar kulit tidak kaget nih akibat perubahan suhu. Kemudian taruh es batu yang sudah dibungkus, entah itu pakai bungkus plastik ya misalnya, tempel dan pegangi pada bagian cedera tersebut. Lakukan sekitar 20 menit, lalu berikan jeda nih selama 10 menit sebelum kemudian dikompres lagi. Lakukan ini berulang-ulang sampai kalian merasa sudah berkurang nih rasa nyerinya akibat cedera ini. Dan berhentilah melakukan kompres dingin jika mengalami mati rasa pada kulit area pengompresan. Apabila kompres dingin tidak membantu menghilangkan nyeri, maka segera ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan yang lebih komplit. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.